Baik, ini biasanya jam-jam kritis ya. Sudah pada makan siang semua belum? Makan dong. Kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, oke, yang makan mulutnya jadi tidak boleh bersuara. Oke, nanti kalau ada saya buka sesi tanya jawab langsung ya. Kalau ada yang mau bertanyakan dalam waktu 1 jam ke depan kita akan memperkenalkan dan apa yang harus Anda lakukan di proses Al-Islam Muhammadiyah dan mata kuliah dasar umum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memulai dari sebuah narasi bahwa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ini adalah salah satu dari 174 perguruan tinggi yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya 174 perguruan tinggi. Salah satunya UMKT. Maka tentu ada penciri yang melekat pada setiap Universitas Muhammadiyah, yaitu Al-Islam Muhammadiyah. Jadi siapapun kita, siapapun saudara-saudara, kalau kemudian masuk ke Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, penciri kita itu adalah Al-Islam Muhammadiyah. Jadi Anda itu hidup di lingkungan Muhammadiyah, lingkungan Universitas Muhammadiyah. Nah, itu saya akan terlebih dahulu bahwa kita ini sekarang ada di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, salah satu tugas dan peran dari Universitas Muhammadiyah itu adalah menyelenggarakan pendidikan yang berbasis kepada Islam dan Muhammadiyah. Nanti itu kemudian yang kita bentuk ke dalam mata kuliah dasar umum. Maka kemudian di siang hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan lembaga Al-Islam Muhammadiyahan dan mata kuliah dasar umum, peran dan tugas mahasiswa dalam mencapai visi universitas. Gitu ya? Dipahami? 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 Masih sibuk pada punya semua ya. Semoga yang punya mulutnya, yang melihat matanya, yang mencerna kepalanya, gitu ya. Baik, saudara-saudara sekalian, di UMKT tugas kami ini adalah memastikan visi universitas, visi Islami Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu tercapai di universitas. Maka siapa saja sih yang ada di lembaga? Nah, yang ada di lembaga ini ada 5 orang ya. Yang pertama adalah Prof Harun, itu yang sebelah sana. Jadi kalau mau ketemu sama sama ketua atau kepala lembaga Islam Muhammadiyahan itu adalah Prof Harun yang ujung sebelah sana, ya, ujung sebelah sebelah kiri ya. Kemudian yang kedua adalah Pak Muhammad yang kelihatan fotonya. Nah itu yang di tengah itu Pak Muhammad ya. Pak Muhammad itu adalah kepala sub bagian Al-Islam Muhammadiyahan. Nanti Anda pasti sering ketemu. Kemudian yang ketiga sebelah kiri itu adalah saya, Nars Fitro Asyadi Magister Keperawatan, itu wakil ketua lembaga ya, wakil ketua lembaga. Nah kemudian saya ditemani 2 orang staf saya, itu di belakang ada Mas Riyad. Nah, saya kenalkan sekalian semuanya. Jadi nanti ada berhubungan terkait dengan Islam Muhammadiyah dengan Mas Riyad. Dan yang di depan ini di tim IT dan staf saya Mas Riyad baru lulus, Mas Putra masih menjadi mahasiswa UMKT tapi sudah membantu kami di lembaga. Itu ya.
Nah, saudara-saudara sekalian, lanjut. Sebagai pendahuluan bahwa pendidikan Muhammadiyah itu adalah proses penyiapan lingkungannya. Jadi kita di UMKT itu adalah sebuah lingkungan belajar, ya, lingkungan belajar. Bukan hanya sebagai bangunan gedung, gitu ya, tapi kita itu adalah sebagai sebuah lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar itu adalah lingkungan yang memungkinkan kita semua, Anda, mahasiswa, kemudian dosen, tenaga pendidikan, itu untuk tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah sebagai Roh, kehadiran Allah sebagai Tuhan kita, gitu ya. Kemudian selain itu kita ini menyiapkan lingkungan yang, gitu ya, menyadari kehadiran Allah, dan juga dalam satu konteks kita menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Jadi Allah lah kemudian yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Jadi kita yakin bahwa Allah itu ada, dan Beliaulah kemudian juga yang menguasai semua yang kita miliki. Kemudian pendidikan Muhammadiyah merupakan pendidikan Islam yang modern. Jadi kalau di UMKT nanti jangan mengeluh, Pak, kok online lagi gitu. Ini MKDU kok online lagi, ya memang kita tidak bisa meninggalkan yang online itu sekarang. Selain karena memang kondisi, kita juga memanfaatkan ini, itu adalah sebagai sebuah media pembelajaran. Maka kemudian kita di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu menyiapkan pendidikan kita itu ya pendidikan modern, bukan pendidikan zaman dahulu, gitu ya. Modern mengintegrasikan agama dengan kehidupan antara iman dan kemajuan yang positif. Lanjut, Mas. Maka dari itu semua yang kita inginkan itu adalah lahir generasi muslim terpelajar, ya. Jadi kita ingin saudara-saudara nanti lulus dari UMKT itu menjadi generasi yang terpelajar, ya, kuat imannya, kemudian memiliki kepribadian, kemudian mampu menghadapi tantangan dan menghadapi dan menjawab tantangan zaman, gitu ya. Anda itu kita inginkan bukan menjadi orang yang hidup di zaman, tapi kemudian mampu menjawab tantangan zaman, gitu ya. Karena zamannya IT, anak UMKT nggak boleh mengeluh dikit-dikit IT, gitu ya. Harus bisa menghadapi tantangan-tantangan itu, gitu ya. Kemudian yang kita inginkan dari itu semua nanti ketika Anda lulus itu adalah menjadi pribadi, gitu ya, yang berkemajuan, sehingga kemudian kalau Anda bisa menghadapi tantangan zaman, maka kemudian Anda menjadi orang yang lebih maju. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah visi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saya sengaja menjelaskan ini terlebih dahulu karena nanti inilah kemudian yang menjadi landasan kenapa kemudian kita memiliki MKDU, kita memiliki mata kuliah HIK itu bisa dilihat, ya. Saudara-saudara, UMKT itu berkeinginan atau visi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di tahun 2037 kita, ya, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu menjadi universitas yang berbasis teknologi, ya, universitas Islami berbasis teknologi informasi yang unggul di berbagai bidang dan berkontribusi terhadap penyelesaian masalah sosial dan lingkungan. Maka dari itu kemudian Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu menurunkan menjadi misi-misi ini, ya. Nah, misi-misinya bisa dibaca. Lanjut. Ya. Nah, maka kemudian dari visi dan misi yang tadi kita jabarkan itu kita rangkum atau kemudian kita terjemahkan visi dan misi kita itu ke dalam bentuk 3 komponen ini. Yang pertama adalah berkarakter,
Maka lulusan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu nanti harus punya karakter. Kemudian yang kedua adalah berwawasan. Kemudian yang ketiga adalah berkemajuan. Apa sih yang dimaksud dengan berkarakter? Nah, ciri berkarakter yang diinginkan dari proses pendidikan kita itu adalah yang pertama itu kamu punya komitmen kepada kebenaran. Jadi prinsip akademik itu berpegang teguh kepada kebenaran. Anda boleh salah tapi tidak boleh bohong. Itu prinsip akademik. Anda boleh salah tapi tidak boleh bohong. Jadi salah itu hal wajar. Mencoba kemudian salah itu hal wajar. Tapi yang tidak boleh apa? Kamu berbohong. Apalagi hasil penelitian bohong. Itu tidak sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Kemudian yang kedua apa? Respect terhadap sesama dan orang tua. Ya, yang kita inginkan ketika Anda lulus itu bukan hanya menjadi orang pintar, tapi juga punya akhlak. Akhlaknya itu respect, menghormati kepada sesama kita. Nah, maka konteks sesama itu nanti akan berbicara tentang lintas program studi, lintas keilmuan, begitu ya. Nah, karena nanti kalau di MKD ada belajarnya itu tidak hanya dari satu program studi. Dalam satu kelas isinya 80 orang, itu bisa dari 14 program studi yang ada. Gitu. Jadi tergantung nanti ya. Anda itu ngambil di kelas A sebenarnya, ibadah alam muamalah kelas A. Nanti isinya itu bisa dari multi program studi. Nah, maka kemudian hal itu untuk apa? Supaya kamu tuh respect terhadap orang lain, tidak ego terhadap satu keilmuannya saja. Paham ya? Kemudian yang kedua itu respect terhadap orang tua. Nah, jadi jangan gaya-gayaan gitu ya. Orang biaya masih minta orang tua, nggak boleh gaya ya. Orang makan nanti masih minta orang tua, jangan banyak gaya ya. Nanti gayamu gede tapi durhaka sama orang tua, buat apa juga ya. Yang ketiga adalah memiliki daya juang ya. Nah, di WMKT kamu tidak akan dibelai-belai. Ayo deh lulus gitu, enggak lah. Kamu mau lulus mau nggak lulus itu tanggung jawab sebagai individu, sebagai pribadi, bukan tanggung jawab orang lain, tetapi tanggung jawab Anda pribadi sebagai pribadi. Mau Anda lulus, mau Anda nggak lulus, itu tergantung Anda memerankan diri. Bisa bekerja sama nggak sama orang lain, bisa kemudian melakukan proses kegiatan belajar nggak dengan baik. Itu tanggung jawabnya ada di pundak kalian sendiri. Paham ya? Maka harus punya daya juang. Kalau kamu nggak punya daya juang, ya mudah dipenyet. Maka yang kita inginkan kamu lulus untuk punya daya juang, dan kita proses di sini ya. Kemudian yang keempat adalah memiliki kelembutan kepada yang apa. Ini adalah proses keinginan kita bahwa Anda itu peduli kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, lanjut. Nah, proses pendidikan kita nanti untuk berkarakter ini kita terjemahkan ke dalam 4 mata kuliah ini. Yang pertama adalah kemanusiaan dan keimanan. Ini mata kuliahnya ya. Kemanusiaan dan keimanan. Yang kedua adalah ibadah alam muamalah. Yang ketiga kemuhammadiyahan. Dan yang keempat adalah Islam dan Kristen. Lanjut. Sudah 4 mata kuliah. Diingat ya. Kemudian profil yang kedua apa? Berwawasan. Berwawasan ini memiliki makna pemahaman terhadap masalah mikro dan masalah makro dan wawasan lingkungan serta punya life skill. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan berwawasan itu apa? Pemahaman terhadap relasi antar bangsa, kebangsaan dan memiliki wawasan internasional. Maka kemudian ini diterjemahkan ke dalam 7 mata kuliah. Bahasa Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Pengantar Ilmu Lingkungan, dan Life Skill. Sudah?
7 tambah 4 berapa? 11 ya. Ingat ya, MKDU-nya sudah 11. Lanjut. Yang terakhir berkemajuan. Ini bukan slide terakhir ya, tapi penerjemahan yang terakhir itu adalah berkemajuan. Berkemajuan itu kita maknai sebagai makna modernitas, modern. Kemudian melek terhadap teknologi informasi, memiliki kemampuan menerapkan teknologi informasi pada bidang yang ditekuni. Inilah kemudian yang kita inginkan dari saudara-saudara. Ketika lulus dari WKT, itu tidak lagi menjadi orang yang gagal menghadapi permasalahan teknologi informasi. Nah, maka kemudian untuk karakter berkemajuan itu kita bentuk dalam 3 mata kuliah ini. Yang pertama adalah mata kuliah aplikasi komputer, yang kedua bisnis digital, kemudian yang ketiga adalah program web berbasis CMS. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini belum mulai kencang ya. Jelas? Ya, baik. Nah, sampai di situ itu baru dasar kenapa mata kuliah itu ada, dan mata kuliah ini harus diambil oleh saudara-saudara. Ya. Nah, kami nggak nawarin, tapi itu harus keluar di seluruh program studi ya nanti. Lanjut, Mas. Nah, maka kemudian kita lanjut. Pembinaan Al-Islam Muhammadiyahan di kita itu di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu dilaksanakan melalui yang masuk ke dalam kurikulum dalam bentuk mata kuliah, dan nanti itu juga ada yang sifatnya sertifikasi atau tidak masuk di dalam kurikulum. Tapi nanti ada apa? Ada yang memastikan bahwa kegiatan sertifikasi itu digunakan untuk apa, ya? Saudara-saudara sekalian, pembinaan Islam Muhammadiyah itu memerankan mahasiswa sebagai peserta didik, itu sebagai subjek, aktor, ya, dan mitra dari dosen. Anda itu tidak diperankan sebagai peserta didik pasif, tetapi Anda diperankan sebagai seorang subjek belajar. Subjek belajar itu berarti Anda adalah orang yang aktif, tidak menunggu, tapi kemudian responsif terhadap semua proses pembelajaran. Di MKDU Anda diperankan seperti itu. Anda diperankan untuk lebih aktif dibandingkan pasif, ya. Lebih aktif pada proses pembelajaran dibandingkan yang pasif-pasif. Kenapa? Karena proses pembelajaran yang bagus itu sebenarnya adalah sangat ditentukan bagaimana kualitas mahasiswanya. Ya. Proses pembelajaran itu intinya adalah memberikan wawasan, kemampuan, kognitif, afektif, psikomotornya kepada mahasiswanya. Caranya seperti apa? Itulah kemudian yang dilihat pada proses pembelajaran. Maka di lembaga MKDU itu memerankan Anda itu sebagai subjek belajar. Subjek ya, berarti harus aktif. Berarti harus Oke ya, aktif ya. Jadi jangan cuma nongkrong, datang, diam, dengerin dosen, yakin besok nggak bisa menjadi. Oke? Wes ya. Maka kita itu punya dalam bentuk mata kuliah wajib yang kita sebut sebagai mata kuliah dasar umum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Lanjut. Nah, ini mata kuliah. Tadi saya sudah sebutkan berapa mata kuliah? 4 kuliah. Didengar, dicatat, diingat. MKDU ada 14 mata kuliah. 4 mata kuliah Anda ambil di semester 1, 4 mata kuliah di semester 2, 4 mata kuliah di semester 3, 1 mata kuliah semester 4, dan 1 mata kuliah
kuliah semester 6. Ingat, 4 mata kuliah di semester 1, 4 mata kuliah di semester 2, 4 mata kuliah di semester 3, 1 mata kuliah di semester 4, dan 1 mata kuliah di semester 6. Mata kuliah itu apa saja? Di semester 4 Anda harus mengambil mata kuliah kemanusiaan dan keimanan, Pancasila, bahasa Inggris, dan aplikasi komputer. Ini saya ulang. Ini supaya nggak mengulang. Saudara-saudara, 8 SKS ini Anda akan tempuh di semester 1. Ini kan nanti Anda masuk semester 1 ya. Semester 1. Diingat, dicatat. Semua mata kuliah dasar umum nilai minimal adalah B. Sekali lagi, nilai mata kuliah dasar umum minimal adalah B. B itu berapa? 70. Oke? 70 ya? 70. Kalau nilai Anda tidak 70, maka Anda harus ngulang. Kecuali lebih ya. Kurang dari 70, Anda harus ngulang. Berapa nilainya? 70. Nilainya harus apa? B. Nilainya harus apa? B. Sekali lagi, nilainya harus apa? B. Bisa ya? Bisa. Kalau nilai Anda tidak B, harus ngapain? Jadi jangan sampai nanti kamu datang ke ruangan saya, Pak, nilai saya kurang. Sudah semester 8 lagi. Habis itu saya cuma bilang apa? Ngulang semester 9. Paham? Nah. Mulai semester 6 ini kami sudah tidak mengeluarkan nilai C dan BC. Lembaga yang saya KDU sudah tidak mengeluarkan nilai C dan BC. Kalau Anda tidak lulus dengan nilai 70, nilai Anda langsung keluar dengan 50. Paham? Paham ya? Jadi yang keluar di KRS Anda itu langsung. Kalau tidak A, AB, B. Kalau tidak lulus langsung D, E. 50 dan kurang dari 50. Paham ya? Paham. Jadi kalau nilai Anda kurang dari 70, segera diambil. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas ya? Jangan jelas-jelas sampai nanti mau lulus repotin saya. Ini karena hampir sebagian besar begitu. Ditanyain jelas Pak. Besok ditanyain jelas Pak. Begitu mau lulus, datang ke tempat saya, Pak, nilai saya tidak lulus di semester 3 loh, baru lapor sekarang. Saya juga nggak tahu, Pak. Nah, saya cuma bilang sekarang, kalau ada kayak ke saya datang dengan nilai kurang dari 70, saya cuma bilang apa? Ngulang semester depan. Paham ya? Paham. Tegas. Ya, supaya kamu punya perhatian ya terhadap itu. Karena kami cukup direpotkan dengan bahasa ini ya. Kemudian sudah ya, semester 2 itu 8 SKS sama, Anda juga harus punya nilai apa tadi? B. Nilai B itu berapa? Nilai B berapa? Semester 3 berapa mata kuliah? 4 mata kuliah, 8 SKS. Anda harus lulus dengan nilai apa? B. Berapa? Paham ya? Paham ya? Jangan sampai besok ngomong tidak paham lagi ya. Saya kira saya lulus, Pak. Itu banyak yang begitu ya, datang ke tempat saya itu bilang, saya kira saya lulus, Pak, nilai saya B. Makanya kenapa sekarang itu kami akan keluarkan dengan nilai B, C, dan C. Karena ya seperti kalian ini waktu dibilangin paham, tapi begitu semester 8 nilainya masih B, C. Jadi akhirnya kami cuma bilang ngulang semester depan.
Oke, jadi MKD itu jumlahnya 28 disebar ke 6 semester. Wes ya, sudah ya. MKDU tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ini ada yang non muslim? Ada? Ngaku aja. Ada yang non muslim kan? Kok kamu nggak nanya? Kok masa kamu belajar kemanusiaan dan keimanan? Nggak nanya. Nggak nanya. Nanti kami ajarin tauhid, kamu bingung. Makanya nanya ya. Kalau nggak ngerti nanya, siapapun nanya. Jadi saya lupakan juga. Bagi teman-teman yang non muslim, ini saya ingatkan ya. Bagi teman-teman yang non muslim, Anda tidak perlu ngambil mata kuliah kemanusiaan dan keimanan. Ngambilnya apa? Islamologi 1. Paham? Ayo ngomong, paham nggak? Kalau nggak paham ngomong. Paham ya? Untuk kemanusiaan dan keimanan, Anda tidak perlu ngambil kemanusiaan dan keimanan. Ngambilnya Islamologi 1. Mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah juga tidak perlu diambil. Ngambilnya Islamologi 2. Paham? Ayo yang non muslim nggak perlu beda ya. Yang non muslim paham ya? Nanti sama itu belajarnya juga dari multi program studi. Nah untuk Islam dan Iptek itu Anda tetap ikut. Paham? Paham ya? Kenapa harus tetap ikut? Karena itu interkoneksi dan interrelasi dengan keilmuan di program studinya masing-masing. Paham? Paham ya? Bagi teman-teman yang non muslim, saya panggil teman-teman saja, ya. Karena saya masih muda dan saudara-saudara masih muda kan? Saya masih muda kan? Gak ada yang berani bagi saya tua. Baik, supaya berpasangan. Lanjut ya. Paham bagi teman-teman yang non muslim, bukan untuk membedakan, tetapi memang ada muatan yang berbeda. Paham ya? Sudah Mbak? Sudah. Kalau belum paham ngomong ya. Nah, jadi tadi yang tidak perlu diambil mata kuliah apa? Habis itu ibadah, akhlak dan muamalah, ngambilnya mata kuliah apa? Oke, itu berarti ngambil di semester berapa? 1 dan 2 ya. Ini ya, Islamologi 1 kita buka di semester 1, Islamologi 2 di semester 2. Lanjut, Mas Bud. Baik teman-teman, tadi saya sudah mengatakan bahwa Anda itu adalah sebagai subjek belajar. Maka ketika kemudian saudara-saudara itu nanti kuliah BMKDU, kita akan sangat terbuka dengan proses penilaian. Ya, kita buka. Semua nilai harus B. Tadi saya sudah bilang ya. Tuh sudah dikasih tanda besar-besar. Standar nilai kelulusan mata kuliah dasar umum B. B itu berapa? 70. Diingat nih ya. D. Jangan sampai besok masih bilang nggak ngerti. 70 itu didapat dari mana? Didapat dari itu pedoman penilaiannya. Pedoman penilaian di mata kuliah dasar umum itu UASnya 30%, MIT-nya 20%, tugas dan perkembangan harian 35%, kehadiran 15%. Nah, jadi ini kamu bisa hitung sendiri. Kamu kalau kehadiran cuma 70, ya sudah wajar kamu lalu. Kenapa? Karena kita itu sekarang punya standar kehadiran itu harus 85% ke atas. Kalau kurang dari 85%, nilai UASnya nggak keluar tuh. Berarti berapa yang sudah hilang? 30% plus 15. Berarti sudah 45% nilai Anda nggak ada. Bisa dapat nilai 70? Nggak.
Paham ya? Paham. Jadi kalau mau kuliah UMKT cuma mau skor muka aja ya repot urusan ya. Atau kamu coba-coba untuk nggak datang gitu, nah, itu ya repot urusan ya. Nah, jadi saudara-saudara harus memenuhi kriteria ini. Kamu hitung sendiri, karena nanti di UMKT ini punya namanya masa sanggah nilai. Masa sanggah nilai itu bukan untuk memperbaiki nilai. Sekali lagi saya ingatkan, masa sanggah nilai itu bukan untuk memperbaiki nilai. Tetapi di masa sanggah nilai itu, kalau seandainya Anda merasa harusnya nilai saya 90 ini, kenapa kok saya dikasih nilai 70? Kamu boleh protes ke dosennya. Bukan protes, menyanggah. Maka bawa hitunganmu. Jangan cuma datang WA ke dosen, Pak, kok nilai saya 70? Kalau saya dosennya saya bilang, kamu gua pikirin. Kenapa? Karena kamu gak punya basis data. Paham ya? Gimana saya mau mempertimbangkan? Kamu sendiri aja nggak tahu kesalahanmu di mana? Kamu sendiri aja nggak tahu bahwa kamu itu harus dapat nilai berapa? Apalagi tadi saya bilang, udah tahu nilai UASnya 30, nilai UTS-nya 40, habis itu protes, kok nilai saya segini banget? Kan lucu, ya? Kalian lucu-lucu banget gitu jadinya. Ingat ya, jadi kalian harus bisa hitung sendiri. Hitung nilai tugasnya berapa, nilai UASnya berapa, nilai tesnya berapa, kemudian nilai UASnya berapa. Nanti kalau dosennya nggak merespon, kalian datang ke tempat. Oke, di masa sanggah tapi ya, jangan di luar masa sanggah. Kalau sudah hari pertama, saudara-saudara di masa sanggah, WA dosennya, Pak ini belum direspon dosennya, kamu datang ke ruangan saya. Paham? Paham ya? Kalau mau ngikutin Instagram juga bisa Mas Putra ya. Nah, besok kalau masa sanggah kemudian tidak apa nilainya belum direspon dosen, maka ikutin apa Instagramnya lembaga apa nilai saya belum keluar, saya sudah sanggah ke dosen, kasih kirim screenshotnya, nah, gitu ya. Paham? Nah, kita terbuka saja kalau masalah nilai ya, karena itu haknya saudara Paham ya? MKDU aman, nilainya juga aman ya? Aman. Tadi saya menyampaikan bahwa kaidah kita itu tidak hanya ditempuh dalam bentuk makaku kuliah, tapi kita itu juga memiliki kegiatan yang wajib Anda ikuti. Ini wajib ya. Saya sekali lagi bilang wajib Anda ikuti. Saya tidak mau nanti pas pada saat Anda ngambil life skill baru menanya-nanya ke ruangan bahwa Pak, nilai ngaji saya belum B, nilai hafalan saya belum B, sertifikat saya belum keluar. Kami tidak mau seperti itu, gitu ya. Maka ikut proses pembinaannya. Di kita itu ada yang namanya mentoring IK 1. Mentoring IK 1 itu kita laksanakan di semester 1. Prosesnya ngapain? Pembinaan akidah, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Paham? Gak ada yang nanya kan? Kalau nggak ada yang nanya kita anggap paham. Sudah pada pilih semua kan? Nah, pembinaan IK 1 itu untuk tidak pembinaan akidah, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Semua harus ikut. Kalau nggak ikut, gimana Pak? Jangan kita keluarin sertifikat. Sertifikatnya untuk apa? Nanti kita pakai untuk life skill. Life skill itu mempersyaratkan 4 sertifikat untuk bisa lulus. Sertifikat yang pertama adalah sertifikat master. Sekarang ini. Sertifikat yang kedua adalah sertifikat mentoring IK 1.
Sertifikat yang ketiga, sertifikat hafalan Quran. Juz 30 ya. Juz 30. Nanti hafalan Quran 30 juz bingung nih. Juz 30. Kemudian sertifikat yang keempat itu adalah nih, sertifikat di dalam mentoring yang kedua itu ada yang namanya pembinaan baca Quran. Pembinaan baca Quran itu harus punya grade B. Maka nanti saudara-saudara setelah ini masuk ke open learningnya master, Anda harus nyetor dulu. Nyetor sekarang itu ngajinya di mana? Kita verifikasi dari situ. Ya, nanti ada tim verifikator kami. Kita verifikasi. Seandainya namanya si Ronda. Saila bikin video. Video itu dimasukkan ke YouTube. Paham ya? Masukkan ke YouTube. Dari YouTube itu linknya nanti dimasukkan ke website. Dimasukkan ke website. Nanti di website kita itu akan kelihatan. Akan kita cek. Oh iya, si Saila ini kakinya bagus banget. Berarti kita kasih nilainya A itu gimana? A itu kasusnya benar, maksudnya benar. Maka dia dapat nilai A. Nah, tuh masuk di websitenya Aika ya. Nah, dari sini kemudian nanti akan dinyatakan, oh iya ini Saila lulus. Sebut berapa mahasiswa kita yang lulus di tahun kemarin ada di situ. Database. Semua deh. Nah, kalau sudah dinyatakan lulus, baru Anda download sertifikatnya. Download sertifikatnya di mana? Di website juga, gitu ya. Dengan memasukkan NIM, kemudian nama mahasiswa, emailnya mahasiswa, sehingga kemudian Anda masuk ke lembaga, kemudian nanti akan dikirimkan sertifikatnya ke email saudara-saudara. Jadi sertifikat tidak perlu ngambil ke lembaga AIKA dan MKDU. Anda bisa download sendiri di website. Websitenya apa? aika.umkt.ac.id. Paham ya? Nah, nanti ada pun nggak usah diikuti. Kayaknya sudah mulai keren. Nah ini datanya langsung kelihatan ya, ada lulus nggak lulus tuh, grade-nya A, B, C, 3. Paham ya? Nah nanti lihatnya dari situ, dari data ini mahasiswa yang sudah lulus, siapa yang nggak lulus. Ada nggak yang di belakang nggak lulus? Masih. Kalau yang nggak lulus segera diselesaikan ya. Ada data kita lengkap di sini ya. Sudah kita verifikasi semua. Nah, kalau bermasalah dengan ini, nanti hubunginya Mas Lian. Tuh, yang di belakang, di pojokan belakang. Ini adalah Mas Lian. Nah, jadi jangan semuanya menghubungi Pak Muhammad ya. Pak Muhammad pusing. Hubungi Mas Lian. Kalau bermasalah di proses mentoring, baik mentoring MK1 maupun mentoring MK2. Nah, yang jadi mentor siapa? Yang jadi mentor ini yang pakai jas-jas merah ini nanti jadi mentor. Nah, kemudian pembinaan yang selanjutnya itu adalah bentuknya battle acom. Battle acom kita itu ada 2, battle acom mahasiswa baru. Nah, saudara-saudara ini sebenarnya kita create untuk bentuk battle acom, tapi penyesuaian. Nah, saudara-saudara ikut battle acom nanti akan masuk ke open learning ya, open learning. Nah, di open learning itu ada materi-materi battle acom dan jadwal apa saja yang harus Anda masukkan. Ibadah, ngaji, sholat berjamaah, sholat tahajud, itu harus diisi semua untuk bisa dapat sertifikat master. Paham ya? Masuk open learningnya masa taruh mas nanti Anda akan dimasukin.
Kemudian yang kedua itu adalah bantuan akun untuk mahasiswa yang akan lulus. Kami saat ini sedang mengerjakan untuk 1.600 mahasiswa. Ya, 1.600. Nah itu bergelombang 200. Kalau itu nggak bisa sama-sama itu. Ya. Lanjut. Nah ini siklus kita seperti ini. Nanti jadi Anda lulus itu punya sertifikat bachelor, punya sertifikat ngaji, dan paling akhir itu nanti kalian akan dimintai oleh BA kalau mau ngambil ijazah dan transkrip nilai. Apa yang diminta? Tuh sertifikat ngajinya di mana? Punya sertifikat bachelor atau tidak? Kalau nggak punya kan nggak bisa ngasih ijazah juga, ya. Selain masuk di skill, Anda juga nanti harus jangan bilang ya sertifikat ngajinya itu. Nah, sertifikat ngaji itu akan dipakai di ngambil saat ngambil di ijazah. Benar? Benar ya? Lanjut. Nah ini grade ngaji, saudara-saudara. Jadi kalau kemudian Anda merasa punya bacaan bagus, mampu membaca dengan lancar dan tajwid serta makhraj hurufnya benar, itu kita kasih grade A. Ya. Nah, grade B itu yang gimana? Grade B itu lancar, panjang pendeknya benar, tapi makhrajnya belum benar. Nah, itu standar minimal mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Standar minimalnya apa? B. Kalau Anda belum B, Anda belum lulus. Paham? Paham ya? Pokoknya semuanya standarnya B. Kalau Anda nggak B, nggak lulus. Mata kuliah dasar umum standarnya B. Kemudian mentoring juga standarnya B. Ya? Nah, ini baru masuk sudah ditakut-takutin nggak lulus. Enggak ya. Kita mengorientasikan supaya kalian tidak menganggap ini remeh. Ya. Gimana? Kira-kira Anda berada di grade yang mana? A ya? Mana yang A? Kita tes langsung yuk. Mana yang A? Mana yang E? Ada yang A? Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mbak, nanya nggak? Kalau disuruh aku lanjut 30, mau nggak? Nggak tanya lagi. Mbak, yang kaum muslim, nanya nggak? Nggak. Kalau disuruh baca Quran bisa nggak? Bisa. Nanya nggak? Nanya, gitu ya. Nanya makanya, jangan disuruh nanya. Ngomong aja, apa-apa. Persyaratan punya muslim apa ya Pak? Hah? Persyaratan hanya non muslim. Yang untuk non muslim. Iya. Maksudnya untuk kegiatan ini. Nanya ya, bagaimana untuk yang non muslim Pak? Bagus ya. Jangan sampai disuruh nanya, doanya. Ya. Baik. Jadi tadi ada mengulangi kelas 1, suruh baca Quran, kemudian suruh hafal. Nah, bagi teman-teman yang non muslim bagaimana? Bagi yang non muslim, teman-teman yang non muslim, kita tidak akan paksakan saudara-saudara mengikuti ini. Paham? Tetapi kami tetap meminta saudara-saudara untuk bisa mengkonversi aktivitas ibadah Anda di tempat Anda itu menjadi aktivitas ini. Contoh seandainya ibadah tadi ya, metode yang satu yang bicara ibadah. Maka ada apa? Agama ya? Katolik, Kristen. Nah, Kristen itu biasanya ada proses pembaptisan. Sebelum pembaptisan itu ada sekolah minggu ya, sekolah yang harus dilakukan. Itu ada sertifikatnya kan? Ada. Itu boleh dikonversi menjadi mentoring AIK 1. Paham? Paham nggak?
Kalau sudah paham ngomong apa? Kalau enggak, paham ya? Paham. Nah, begitu pun aktivitas lain, aktivitas yang lain itu teman-teman yang non-muslim itu sesuai dengan identitas keagamaannya masing-masing dikonversi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Dipahami? Paham nggak? Yang non-muslim? Paham ya? Paham ya? Paham. Jadi kamu nggak akan disamakan dengan yang lain. Jangan sampai kemudian kamu bilang saya memaksa, ya? Saya tidak memaksa. Jadi Anda bawa ya bukti aktivitas saudara-saudara di entitas keagamaan masing-masing dibawa ke lembaga kami, lembaga IKA dan KBU untuk dikonversi ke aktivitas yang mana. Paham? Paham ya? Yang muslim nanti jangan memasukkan itu langsung. Paham ya? Jadi bawa aktivitasnya itu ke tempat di kita ke lembaga. Nanti kami keluarkan apa? Surat konversi. Konversi kegiatan ini konversi untuk menjadi kegiatan salah satu. Nah, gitu. Oke? Paham ya? Sudah. Lanjut, ngebut. Tinggal 5 menit, tapi Pak juga belum ya. Lanjut tuh. Ini untuk hafalan ya. Untuk hafalan itu grade-nya B ya. Minimal B itu harus hafal berapa? 22 sampai 25 surat. Sedikit lah itu pendek-pendek aman 12. Ya. Yang diverifikasi yang mana? Juz 30, jangan cari kemana-mana. Juz 30. Kalau ada yang lebih dari juz 30, nggak usah susah-susah masukin yang di luar juz 30. Juz 30 saja. Paham? Nah, juz 30 itu yang pendek-pendek, apa itu insya sudah boleh. Sudah 22 surat ya. Ingat ya, harus 22 surat. Lanjut. Nah ini our platform komunikasi kita yang dalam bentuk komunikasi massa. Yang pertama adalah Instagram. Silakan follow Instagram AIKA @aikakdu.ukt. Follow. Semua informasi terkait dengan proses pembelajaran KDU, penjadwalan, nilai, kemudian kamu kapan harus ujian, ujian mentoring, kapan harus mulai mentoring, mentornya siapa, ada di Instagram. Paham ya? Nah, platform komunikasi kita Instagram, kemudian YouTube. Ya, YouTube kita insya Allah sudah 3.000 subscribe, baru 3.000 ya. Ya, 3.000, baru 3.000. Ya, semoga bisa naik di tahun ini ya. Nah itu makanya kita harus alisator bermaju. Open learning ini adalah media belajar kita. Semua media belajar kita dalam bentuk open learning nanti. Semua ya, media open learning. Mau RKBU-nya, mau mentoringnya, itu media belajar kita adalah di open learning. Saya tadi sudah bilang, di open learning progres Anda harus 85%. 85% itu belum ujian. Kalau kamu nanti harus ujiannya platformnya SIA, maka kemudian nilai di SIA juga harus 7. Nah, yang terakhir adalah website aika.ukt.ac.id. Website ini adalah tempat Anda mencari dokumen terkait dengan alisan dan Muhammadiyah. Termasuk tadi adalah sertifikat. Sertifikat itu adanya di website semua. Kalau Anda dinyatakan lulus, cari ada di website. Kemudian tinggal download. Download itu nggak langsung keluar downloadannya, tapi kemudian Anda memasukkan tadi saya bilang nama, ini program studi, baru nanti email ya, sertifikatnya akan dikirim ke tempat Anda. Robotik.
Kalau tidak dalam keadaan sibuk 15 menit sudah masuk. Ya, sudah langsung masuk. Tapi kalau kemudian dalam keadaan sibuk sekitar 30 menit maksimal. Ya, jadi tidak perlu berhari-hari Anda nongkrongin ruangan saya. Insya Allah sudah ada dalamnya. Ya, gitu. Lanjut, Pak Put. Nah, ini tugas kami di Lembaga Islam dan Muhammadiyahan. Yang pertama adalah untuk pembinaan atau pembinaan Islam dan Muhammadiyahan. Tidak hanya kepada kalian, kita melakukan pembinaan ini kepada seluruh mahasiswa, tenaga pendidikan, dosen. Dosen itu adik-adik, setiap hari Jumat pagi kita pengajian. Ya, pengajian. Anda setiap pekan nanti harus mentoring. Jadi sama, ya. Dosennya pengajian, kalian mentoring. Itu jadi itu proses pembinaan kita bertanggung jawab, gitu. Kita juga melakukan. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran mata kuliah dasar umum. Ini tugas kita ya. Jadi yang KDU tadi nilainya harus apa? Nilainya harus apa? Anda terletak sebagai subjek subjek ya, bukan objek belajar. Nah, jadi kalau ada dosen yang KDU yang aneh-aneh juga silakan laporkan ke kita. Ya, kalau ada yang aneh-aneh. Nah, kita terbuka ya, terbuka. Jadi jangan sampai kita menimbun bara api. Ya. Lanjut, memonitor pelaksanaan pembelajaran mata kuliah dasar umum dan al-Islam Muhammadiyahan, kemudian melakukan evaluasi pembelajaran, kemudian mengembangkan mata kuliah dasar umum dan melaksanakan kegiatan pendukung visi Universitas Muhammadiyah Jawa Timur. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada? Nah, kalau tidak ada, alhamdulillah. Ini saya jelasin 1 jam, tapi Anda tempuh dalam waktu 2 tahun minimal. Ingat ya? Nih. Jadi yang saya jelaskan dalam waktu 1 jam itu tidak serta-merta kemudian 1 jam selesai. Ya. Anda harus menempuhnya minimal dalam waktu 2 tahun. MKBU dan A. Dipahami ya? Paham. Baik teman-teman sekalian, saya ingin mengutip sebuah kalimat dari salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah terlama, yaitu Kiai Haji Ayat Mahmudin. Beliau mengatakan seperti ini: hakikat pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyahan itu adalah Islam yang menggembirakan. Jadi belajar Islam itu harus bergembira, dan yang ngajarin juga harus gembira, ya. Jadi tidak boleh ngajarin Islam itu nggak semangat, nggak bergembira. Nah, kita harus bergembira. Kita yang belajar juga harus bergembira, karena dengan belajar Islam kita menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya itu Islam yang menggembirakan, Islam yang suka memberi, bukan nuntut haknya doang, tetapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan. Islam yang jembar. Islam yang jembar itu yang gimana? Islam yang tidak berpandangan sempit, tetapi Islam yang berpandangan luas. Islam yang mampu memberikan rahmat dan kasihnya kepada seluruh umat beragama, bahkan kepada seluruh alam. Islam yang membangkitkan dan Islam yang menggerakkan. Baik, demikianlah pemaparan kami terkait dengan Lembaga Islam dan Muhammadiyahan. Apabila ada kesulitan terkait dengan MKDU dan AIK, silakan hubungi di Instagram, di website, ataupun datang ke ruangan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami dari tim Al-Islam Muhammadiyah dan Lembaga Islam, mohon maaf yang besar-besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berarti kamu misi dulu yang tahun ini. Kenapa kemarin nyari mentor? Wakil Ketua Lembaga Islam Muhammadiyah Masjid dan Umum dan telah menjawab Saya lagi banyak pegang kopi. dan terima kasih juga kepada para teman-teman yang telah menyimak materi yang telah disampaikan. Saya Nini Widianti, selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kan memang itu terus kayak semenjak Oke, coba kita tes lagi nggak sih? Ya, coba ya, jadwalnya masih ingat kan? Siapa yang pegang? Yang lain ke depan kita ajarin. Ya, ajarin di sini. Oke, coba bareng-bareng dulu deh. Kita coba bareng-bareng ya. Masa 2022. Yang ceweknya dulu kita, yang cowoknya cowok, yang tadi kan udah yang cewek, sekarang yang cowok. Kita coba deh duluan ya. Mana tahu semangat yang di awal-awal itu lebih membara gitu. Kita coba ya, siap nggak? Masa 2022. Ayo, berarti yang cewek jangan kalah ya. Kenceng ya. Masa 2022. Oke, setelah ini masih ada 2 materi lagi nih yang gak kalah pentingnya dari yang tadi. Nah, materi yang kedua. Jadi setelah ini akan ada materi tentang penggunaan teknologi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andi Yoga Siswa Eskom selaku Kepala Bidang E-Learning dan Multimedia. Serta seri dari bagian administrasi kemahasiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Adri Praja Satria MSc SDN selaku Kepala Bagian Administrasi Kemahasiswaan.